bukan cuma dalam masa yang masih jauh. Yahweh berfirman kepada Daud. Kalimat berikut ini hebat sekali. Ayo baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datangnya Yahweh Tuhan. Bayangkan. Merinding sekali. Saudara, tahun 77 saya dapat pewahyuan ayat ini, saudara. Maka itu kenapa saya beda banyak dengan banyak pendeta yang ada di Indonesia. Tahun 77 dia bicara, saya kaget. Saya belum mikir pacar, belum mikir nikah waktu itu. Lalu saya berdoa, jadi untuk saya, Papa, ini firman artinya apa? Dia memberi saya pernyataan. Kamu akan punya banyak anak. Nah, otomatis pikiran saya, lalu istrinya siapa yang mau punya banyak anak? Ayo. Saya mikir begitu. Ternyata saya dapat dari kitab Yesaya. Ada 3 pasal Yesaya bagian-bagian terakhir itu berkata, berbahagialah orang yang mandul, karena engkau akan dikaruniai banyak anak. Saya belum nikah, saya nggak ngerti waktu itu. Dan di dalam doa itu, memang saya nggak jelas, saya belum ngerti. Tahun 77 saya masih sangat muda. Tapi saya bisa melihat, walaupun nggak jelas, siapa-siapa, orang-orang jadi apa, bagaimana. Karena di tahun 77 Tuhan mempersiapkan saya untuk menampung banyak anak-anak. Maka tahun 81, saya mulai melangkah untuk menyekolahkan anak yang pertama. Dari sebuah desa, namanya Desa Lengkonglor, Kecamatan Meluyu, Kabupaten Nganjuk. Di peta nggak ada itu. Itu anak desa pertama yang saya sekolahkan, perempuan. Ketika dia lulus S1 ekonomi di Surabaya, saya biayai kosnya juga tahun 81. Maka dia menjadi sarjana pertama di kampung itu. Dan ketika lurahnya memberitahu itu, saya bangga. Sarjana pertama dalam satu kampung, saya yang meluluskan. Dan dari itu, saya nggak pernah berhenti mengenapi ayat ini. Karena Tuhan berfirman kepada saya, dalam masa yang masih jauh, akan ada serentetan manusia. Temukan firman itu dalam hidup setiap keluarga. Jadi kalau anak saudara cuma 1, 2, 3 saja, jangan berkutat dengan yang 3 ekor itu saja. Oh enggak, amin. Lalu suruh berkutat kemana? Cari anak-anak yang lain. Oh enggak, amin lagi, pelitnya itu loh. Susah bener. Itu kelihatan pelitnya orang Kristen. Pasti jawabannya, boro-boro ngurus yang lain. Anak 3 aja setengah mati. Ya karena kamu berdirimu setengah mati sendiri. Saudara, tanggal 29 Mei yang lalu, ini kali pertama kami suami istri mengalami hal yang luar biasa. Belum pernah terjadi. 29 Mei, hari libur yang lalu, pertama kali dalam 1 hari, saudara. Ya kebetulan hari libur, maka beberapa kampus membuat wisuda. Tapi hari itu bersejarah buat kami. 29 Mei yang lalu, 4 anak kami di wisuda bersama-sama di 3 kampus. 2 di Malang, 2 kampus Malang, itu 3 orang, 1 di Jogja. Bangga sekali. 3 Juninya di Manado, anak kami dilantik jadi dokter. Itu dokter yang ke-16. Maka itu tahun ini saya masih mikir, bisa nggak kami nyekolah dokter lagi? Dan biaya masuk segitu mahal, belum uang SPP. Kami masih tunggu pernyataan Tuhan. Bagaimana? Tapi tahun ini ada 2 anak kami yang diterima di kedokteran. 1 di Hang Tua di Surabaya, 1 di UGI. Dan ada 2 keluarga yang mengambil alih. Saya bersyukur. Dan 2-2 itu anak Papua dari pedalaman. Tuhan bisa pakai dengan cara apa saja. Nah, 1 anak namanya Lerina diambil seorang dokter di Nabire. Dokter ini lulusan Wijaya Kusuma di Surabaya. Ketika dia lihat pelayanan kami, dia
Dia bilang, boleh nggak saya ambil satu anak? Oh boleh, senang sekali. Dan anak itu dimasukkan ke hang tua. Biaya masuknya hampir 70 juta, 60 sekian juta. Yang di UGI kami masih belum tahu, lagi tes anak itu. Tapi kemungkinan besar diterima karena kerjasama dengan sekolah kami di Nabire. Perempuan juga. Saudara, apa firman Tuhan untuk keluarga kita, untuk anak kita? Saudara coba keluarkan kata serentetan manusia. Betul nggak? Serentetan manusia. Bisa tahu nggak? Dan kata kunci yang penting di ayat itu, engkau telah, catat kata itu, bukan akan, engkau telah memperlihatkan kepadaku ada serentetan manusia. Wih, saya merintih. Bagi keluarga-keluarga yang sudah bebas, karena anak-anak sudah selesai kuliah, sudah menikah semuanya, jangan bilang bebas kalau saudara mau rendah hati. Masih banyak anak-anak yang bisa saudara urus. Nah, enggak amin lagi, susahnya. Pak Beni diapakan ini jemaat ini, nanya Pak Beni. Saya ulangi lagi, mungkin bahasa Indonesia saya kurang betul. Bagi keluarga-keluarga yang anak-anaknya sudah bebas, sudah lulus, sudah menikah semuanya, jangan cuma berkata bebas. Cari firman Tuhan. Anaknya siapa lagi yang harus saudara urus? Jangan marah dong, bentak begitu aminnya. Enggak, saya guyon saja. Maka kalau semua keluarga Kristen, keluarga-keluarga kudus di bumi ini mengalami dua hal, mengalami hal yang sama yang dialami Yosua dan dialami Daud. Yahweh berfirman kepada keluargaku, tentang keluargaku. Datanglah firman itu. Jadi masa tua kita akan jadi masa tua yang menyenangkan. Betul tidak? Kenapa masa tua kita bisa jadi masa tua menyenangkan? Kalau kita tahu ada firman Yahweh untuk keluarga kita dan seluruh keturunan kita dalam masa yang masih jauh, ada serentetan manusia. Kenapa? Kita jadi orang tua yang sungguh-sungguh beruntung dan bahagia. Karena anak-anak kita akan berhasil, sudah. Cucuk cicit terus. Saya belum pernah ketemu suku-suku lain di Indonesia ini seperti Jawa. Jawa itu punya nama sampai 7 keturunan. Itu orang Jawa. Saya nggak tahu suku-suku lain. Jadi pertama disebut anak, kedua disebut wayah atau putu, ketiga bentar ya, anak wayah, anak putu wayah, buyut, udek-udek, gantung siwur. Nah lupa saya sudah lama saya ngomong. Akhirnya ada orang Jawa, tolong saya, yang ketujuh itu apa ya? Orang Jawa itu punya sampai 7 nama dalam 7 generasi. Ada yang ingat? Siapa ya? Lama saya nggak nyebutin jadi lupa. Ada nggak orang-orang Jawa di sini yang tahu? Ada? Yang terakhir siapa namanya? Oh iya ini nih. Terima kasih dengan kata waring. Saya ulangi. Anak, putu, cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur. Nah ingat saya siapa? Nah itu nama dari 7 keturunan buat orang Jawa. Wah hebat sekali, ada cangga, ada wareng, ada udek-udek, ada gantung siwur. Saudara, percaya nggak? Walaupun kita belum sampai generasi yang ketiga atau keempat misalnya sekarang ini, kalau Tuhan telah berfirman kepada keluarga kita, ada serentetan manusia dalam masa yang masih jauh telah memperlihatkan kepadaku. Percaya itu bisa terjadi di keluarga kita? Saya tanya kok diam saja ya. Maka itu nantikan firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan nantikan tambah gak depositonya, tambah gak kekayaan kita, bukan cuma itu. Firman itu penting. Yesaya pasal yang ke-48. Kita lihat janji ini. Wah hebat sekali. Saya baca mulai ayat 17. Sampaikan firman ini kepada sebanyak-banyaknya rekan-rekan kita, keluarga-keluarga, supaya mereka juga tahu
Betapa pentingnya firman untuk setiap kepala keluarga tentang anak-anak keturunannya.